Saya banyak sekali menerima laporan kalau beliau ini menjual tanah-tanah sengketa dan objek-objek yang bermasalah dengan orang-orang asing maupun orang-orang lokal, terutama investor dari Jakarta dan Surabaya. Jadi seolah-olah ini Haji I ini membela saya dan memposisikan dirinya dia tangan kanannya PT dari Surabaya ini, dan dia gak memposisikan tanggung jawab karena dia pernah jual ke saya karena ini buat dia. Jadi dia memposisikan dua-duanya. Bisa dibilang pedang bermata dua? Bisa jadi. Oke. Ya. Jadi di tahun 2020 kita sampai sekarang tidak bisa kita proses bikin AJB karena masih tidak bisa diproses di BPN. Jadi sekarang seolah menggantung transaksi kita antara saya sama PT yang membeli tangan saya ini sampai sekarang. Bapak merasa dirugikan, Pak? Sangat. Sangat. Karena digantung dari tahun 2020 sampai sekarang 5 tahun. Mayoritas korbannya bule. Dan saya meminta kepada pihak BPN Lombok Barat untuk menindak tegas oknum ini agar diperhatikan juga produk yang telah keluar ini. Ini adalah produk kalian. Ya, selamat siang. Saya sekarang sedang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Daerah ibu kotanya Lombok. Persisnya saya sekarang berada di Kabupaten Lombok Barat. Saya sedang berada di kantor BPN-nya. Ini klien saya, Bapak Ali Yusro. Beliau sekitar tahun 2009 membeli sebidang tanah, ya. Awalnya 4.600 meter persegi. Lalu beliau beli 3.100 meter persegi persis di pinggir pantai. Tahun 2009 beliau beli satu, dan tahun 2010 beliau beli satu. Setelah waktu berjalan, tanah ini tetap masih menjadi milik beliau tanpa ada gangguan secara fisik. Dan sudah balik nama ke nama saya. Walaupun sertifikat sudah terbit atas nama beliau. Setelah 10 tahun kemudian. 10 tahun kurang lebih tanah itu terbit sertifikatnya, datang sebuah PT mengklaim kalau tanah tersebut berdiri di atas lokasi mereka. Anehnya, penghubung dari PT tersebut dengan orang yang mengurus penerbitan sertifikat ini adalah orang yang sama. Jadi dia ada di sisi sana dan dia ada di sisi sini. Pak Yus sekarang sedang mengejar keadilan, di mana seluruh investasi beliau sedang dalam tanda tanya. Pada saat diklarifikasi terhadap yang bersangkutan di lapangan, mereka tidak bisa berkomentar maksimal. Maka kita datang ke dinas yang terkait. Kita dengar dari Pak Yus. Gimana Pak Ali Yusro awalnya, Pak? Coba dijelaskan. Saya ceritakan detail dari awal. Pertama, di tahun 2009, saya membeli tanah sporadik. Masih sporadik, belum sertifikat. Ya. Kepada seorang pengacara berinisial B. Nah, waktu saya pembelian di tahun 2009 dengan seorang pengacara ini, semua pengurusan surat-surat untuk menjadi sertifikat, dari sporadik menjadi sertifikat, diserahkan kepada inisial Haji I. Nah, setelah jadi sertifikat di tahun 2009, diserahkanlah kita sertifikatnya kepada saya oleh pengacara ini. Dan itu sudah beres. Di tahun berikutnya, 2010, datanglah Haji
I ini kepada saya. Dia bilang, Pak Yus kemarin sempat beli tanah lewat pengacara B ya, pengacara inisial B ya, ya benar. Terus Haji I ini bilang kalau semua pengurusan dari sporadik hingga menjadi sertifikat tuh beliau yang ngurus semuanya. Jadi semua itu bukan pengacara berinisial B ini yang ngurus, tapi beliau Haji I ini yang ngurus. Makanya Haji ini nawarkan tanah sebelah lagi, seluas kurang lebih 3.100 meter persegi. Tertariklah saya sama tanah tersebut. Jadi saya membeli lagi tanah sebelahnya persis lewat Haji I ini. Nah, setelah beli dari sporadik jadi sertifikat, diurus semua agak lewat Haji I ini. Setelah beres semua, sertifikat diserahkan kepada saya, sudah menjadi atas nama saya dua-duanya, atas nama Ali Yusro, kedua sertifikat tersebut, satu 2009, satu 2010. Kemudian di tahun 2020, di saat COVID, Haji ini datang lagi ke saya menawarkan ada pembeli tanah saya ini dari PT katanya, perwakilan dari PT, dan saya setuju dengan harga yang sesuai yang saya minta. Setuju saya. Terjadilah transaksi saya di tahun 2020 antara saya sama PT perwakilan PT ini lewat rekomendasi dan melalui Haji ini itu. Nah, setelah saya transaksi, waktu itu saya masih belum AJB ya, masih PPJB dengan perwakilan PT ini. Di tahun yang sama, notaris mau mengecek sertifikat. Nah, waktu dicek sertifikat, ternyata kata notaris tidak bisa diblokir sertifikatnya karena ada pemblokiran. Tidak bisa di sertifikatnya, tidak bisa dicek. Akhirnya saya balik lagi ke Haji ini untuk tanya. Haji ini bilang, oke, nanti kita cek langsung ke PT yang merasa memiliki tanah ini. Bilang gitu Haji ini. Akhirnya pasti tahun kurang lebih, masih tahun yang sama 2020, bulan Mei apa bulan April, saya ke Surabaya menemui owner dari PT ini yang katanya pemilik tanah tersebut. Bersama Haji I ini saya ke Surabaya. Masih dengan Haji I ya? Sama dengan Haji ini. Ketemu sama orangnya. Nah, waktu itu saya tidak banyak bicara, yang lebih banyak dominan bicara Haji I. Terus Haji I ini bilang katanya, oke, kita akan selesaikan pelan-pelan. Jadi tunggu aja Pak Yus sampai selesai. Jadi seolah-olah ini Haji I ini membela saya dan memposisikan dirinya dia itu, dia tangan kanannya PT dari Surabaya ini, dan dia gak memposisikan tanggung jawab karena dia pernah jual ke saya tanah ini buat dia. Jadi dia memposisikan dua-duanya. Bisa dibilang pedang bermata dua? Bisa jadi. Oke. Ya. Jadi di tahun 2020 kita sampai sekarang tidak bisa kita proses bikin AJB karena masih tidak bisa diproses dari BPN. Jadi sekarang seolah menggantung transaksi kita antara saya sama PT yang membeli tangan saya ini sampai sekarang. Bapak merasa dirugikan, Pak? Sangat. Sangat. Karena digantung dari tahun 2020 sampai sekarang 25 tahun. Mana ini Pak, sertifikat Bapak? Ini sertifikatnya, 2 sertifikat. Coba yang boleh ini diperlihatkan sana. Ini tahun 2010 dan ini 2009. 2 sertifikat. Ya. Ini sertifikat masih saya simpan di notaris. Karena notaris tidak bisa melakukan apapun, pengalihan apapun, karena masih ada yang ngeklaim. Jadi sekarang saya digantung dari 2020 sampai sekarang. Itu jadi, intinya. Bayangin, sudah punya sertifikat aja masih belum afsah. Ya. Ini bukan negara koboi loh. Dan Haji I ini sangat berpengaruh di wilayah Lombok Barat ini. Saya banyak sekali menerima laporan kalau beliau ini menjual tanah-tanah sengketa dan objek-objek yang bermasalah dengan orang-orang asing maupun orang-orang lokal, terutama investor dari Jakarta dan Surabaya. Jadi mayoritas korbannya bule. Gitu. Dan saya meminta kepada pihak BPN Lombok Barat
untuk menindak tegas oknum ini, agar diperhatikan juga produk yang telah keluar ini adalah produk kalian, dan korbannya adalah seorang masyarakat. Ini yang baru datang loh, kita nggak tahu berapa banyak lagi korban-korban seperti ini. Kita tunggu sampai perkembangan berikutnya.